Iya pemirsa, baru-baru ini kita kembali dihebohkan dengan kabar ransomware, salah satu jenis malware alias virus berbahaya yang menyerang sistem komputer. Metodenya adalah melakukan enkripsi atau penguncian ke data korban sehingga tidak bisa diakses. Pelaku kejahatan bakal meminta tebusan agar korban bisa kembali mengakses data miliknya. Ransomware menjadi salah satu virus paling berbahaya tahun 2023. Setidaknya menurut laporan Safety Detectives, grup pakar keamanan siber internasional yang kerap memperbandingkan perangkat lunak antivirus di pasaran. Di Indonesia, serangan siber sudah beberapa kali menyerang korporasi dan juga lembaga pemerintahan. Tapi sebetulnya apa ransomware dan bagaimana cara kerjanya? Sekarang kita bahas detailnya dalam Waspada Ransomware Incar Korporasi RI. Ya, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu ya, apa itu ransomware? Ransomware merupakan jenis perangkat lunak berbahaya atau program jahat yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga permintaan tebusan ini dibayarkan. Secara historis, sebagian besar ransomware menargetkan individu, namun belakangan ini ransomware kiriman manusia yang menargetkan organisasi menjadi semakin meluas dan juga semakin sulit untuk dicegah dan ditanggulangi. Dengan ransomware, kiriman manusia, sekelompok penyerang dapat menggunakan intelijen yang telah mereka kumpulkan untuk memperoleh akses ke jaringan perusahaan. Beberapa serangan semacam ini sangat canggih sampai-sampai penyerang menggunakan dokumen keuangan internal yang mereka ungkap untuk menetapkan harga tebusan. Jadi ransomware atau malware ini akan menolak akses ke data atau sistem komputer sampai Anda membayar uang tebusan. Dan selama tebusannya belum dibayarkan, pelaku akan berusaha untuk mencuri data atau bahkan mungkin menyebarkan virus ke komputer Anda. Wah, ini berbahaya sekali ya. Sekarang kita lihat di slide selanjutnya, bagaimana sebetulnya ciri-ciri dari ransomware. Ya, ini adalah ciri-ciri dan juga bahaya dari ransomware ya. Tentunya segala bentuk malware tujuannya adalah menyerang sistem ya, dan dalam hal ini adalah sistem komputer. Lalu kemudian melakukan enkripsi atau penguncian ke data korban sehingga tidak bisa diakses, dan yang membuat khawatir pelaku gitu ya. Pelaku kejahatan ini bakal meminta tebusan agar korban bisa kembali mengakses data miliknya. Bisa dibayangkan kan apa yang akan dilakukan oleh pelaku jika korban tidak bisa membayar tebusan. Data korban bisa saja tidak akan pernah bisa diakses lagi. Dan menurut pakar keamanan siber dan forensik digital, Alphonse Tanujaya, perkembangan teknologi membuat penjahat ransomware semakin pintar dalam melancarkan aksinya. Keberadaan mereka sulit dilacak oleh penegak hukum karena mereka menggunakan teknologi canggih seperti mata uang kripto, enkripsi, dan the onion router atau jalur komunikasi yang anonim. Dalam beberapa kasus, ketika korban menolak memberikan uang tebusan, penjahat ransomware akan menggunakan Tor untuk mempublikasikan dan juga menyebar data sensitif ke publik. Nah, ini tentunya sangat-sangat berbahaya dan juga merugikan bagi korban, begitu ya. Dan sekarang kita lihat di slide selanjutnya. Lembaga yang pernah terkena serangan ransomware. Nah, memang seperti tadi dibahas di awal ya, sebetulnya kalau serangan ransomware ini akan menargetkan sistem perusahaan ya, banyaknya bukan individu. Terutama perusahaan yang memegang data sensitif, artinya seperti misalnya layanan perbankan. Dengan begitu perusahaan tentunya kan akan secara sukarela ya membayar tebusan dalam jumlah besar agar operasionalnya ini tidak terganggu atau tidak kacau. Di Indonesia, setidaknya ada beberapa serangan ransomware berskala besar yang terjadi sejak 2022 silam. Kita lihat untuk yang baru-baru saja terjadi ada ransomware yang menyerang BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, BSI ini diduga terkena serangan ransomware yang membuat layanan perbankannya mengalami gangguan sejak Senin 8 Mei lalu. Dan pihak BSI dalam keterangan resminya mengatakan masih melakukan penelusuran ya terhadap dugaan tersebut. Tapi perseroan meyakini bahwa nasabah dan juga dananya mereka ini dijamin aman. Dan saat ini semua permasalahan ini sudah berhasil diatasi. Dan selanjutnya, ransomware pada November 2022 pernah menyerang maskapai AirAsia dan ini mengakibatkan data pribadi dari 5 juta penumpang dan karyawan dipegang penjahat siber. Lalu selanjutnya, pada Januari 2022, Bank Indonesia menjadi korban ransomware jenis Conti. Nah, mulanya ada 16 PC di kantor Bank Indonesia cabang Bengkulu yang terdampak. Kemudian serangan berkembang dan sebanyak 175 PC internal Bank Indonesia menjadi korban dengan data mencapai 44 GB. Dan juga yang pernah diserang ransomware adalah kantor Direktorat
Jenderal Pajak. Nah, di slide selanjutnya kita akan lihat sebetulnya bagaimana sih cara kita untuk bisa menghindari ya serangan dari ransomware ini. Nah, untuk yang pertama adalah menambal celah keamanan. Salah satunya adalah dengan menghindar dari serangan ransomware atau malware jenis lainnya dengan melakukan skema patching alias penambalan celah keamanan pada semua software dan juga hardware secara berkala. Karena ransomware ini akan mudah masuk begitu ya ke sistem suatu perusahaan jika menemukan ada celah alias kelemahan pada sistem keamanan. Lalu selain itu yang perlu dilakukan juga adalah perlindungan melalui firewall yang diamankan dengan kebijakan konservatif serta memisahkan DMZ dengan internet. Firewall sendiri merupakan tembok yang dirancang untuk bisa mengidentifikasi akses yang tidak diinginkan ke dalam jaringan internal. Nah, firewall akan otomatis memblokir akses tidak sah yang mencoba menyusup begitu ya nantinya. Terakhir, yang perlu juga dilakukan adalah pembatasan akses pada jaringan internal alias intranet. Pembatasan ini terutama untuk jaringan internet ya yang terhubung ke data krusial perusahaan. Makin banyak user yang bisa mengakses internet, tentunya makin besar pula terjadi kebocoran jaringan dari celah keamanan user. Jika sudah begitu, pelaku ransomware lebih mudah untuk melancarkan serangannya. Iya pemirsa, semoga saja kejahatan seperti ini artinya penyebaran virus seperti ransomware ini tidak terus terjadi dan juga bisa dihindari. Yang terpenting buat kita adalah selalu berhati-hati dan juga menambal celah keamanan.